Oke, selamat pagi. Besok Senin, kan saya nggak bisa berangkat ya. Senin tanggal 17 besok ya. Untuk kelas 8 belajarnya pakai ini saja, pakai YouTube saja. Nanti saya upload. Bentar, ini caranya share gimana ya? Oh, ini dia. Oke. Nah, ini materi kita. Ini ya, buku paket kalian ya. Algebraic Fraction and Formula. Jadi, kita ke pecahan gitu. Tapi saya batasin untuk bahan daily test ulangan itu semua bahan dari term 2 ini ya termasuk faktoran, simplify ya simplify and expand, setelah itu factorize, faktorkan seperti yang rumus kemarin kita pelajari, dan yang terakhir sampai sini. Nah, ini sama seperti factorize, hanya kita jabarkan sedikit gitu. Nah, kalian pelajari ini seperti ini ya. Nanti nilai A ini bisa lebih dari satu seperti yang kita pelajari kemarin. Oke, saya akan mulai membahas dari yang sini dulu. Oke, untuk pembahasan di halaman 2. Bagaimana cara menyederhanakan? Ya, perintahnya nanti juga sama, simplify. Tuh. Nah, simplify berarti kalian cukup pengerjaan seperti ini. Nah, ini kita harus simplify bentuknya ini. Apa yang bisa kita bagi itu? Kalau kalian bingung, kita bisa melihatnya, nah, 8 dan 4 ini. Ya, kita bisa menggunakan FPB, high common factor-nya berapa? Ini adalah high common factor dari 8, 4, dan 6. 6-nya juga dimasukkan. Itu adalah 2. Ya. Berarti 2, 4, P kali Q minus 4 P kuadrat. Atau 4P dikalikan P. Kita bagi dengan 6. 6 ini kan tadi kan ini ya. FB-nya adalah 2 ya. Berarti kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 3, P dikalikan dengan P. Nah, lihat mana yang sama. Yang sama dari ketiga ini. Dari 8P, 4P kuadrat, dan 6P kuadrat. Nah, oke, yang sama ini adalah 2P. Nah, 2P ini sama. Nah, sehingga kita ubah dalam bentuk faktornya adalah 2P, 4Q minus 2P ini 2P dikalikan dengan 3P. Yang sama kita bisa simplify. Ya. Yang sama, asalkan bentuknya adalah perkalian. Ini kan perkalian ya, dalam tanda kurung ini perkalian ya. Itu bisa kita coret, ya, bisa kita simplify. Kalau 2P dengan 2P yang di sini itu tidak bisa. Itu tidak bisa karena dia bentuknya bukan perkalian tapi penjumlahan ya. Nggak bisa. Jadi hanyalah murni perkalian. Maka hasilnya menjadi 4Q minus 2P, ya, seperti ini. Nah, setelah itu sampai sini sudah saya benarkan. Tuh. Kalau mau disimplify lagi, bisa 2 dan 4 dan 2 ini bisa kita simplify menjadi 2Q, ya, 2Q minus P bagi dengan 3P. Nah, ini juga ini yang paling benar, tapi ini sudah saya benarkan. Itu. Wah, saya kok ribet dengan caranya. Ada nggak cara yang lebih simpel? Tentu saja ada. Gitu. Saya akan gunakan cara yang lebih simpel di sebelahnya.
Oke, cara yang lebih simpel adalah pahami dulu konsepnya. Ya, kalau paham konsep ini sangatlah mudah. Gitu. Kita menggunakan konsep saja, gunakan cara yang lebih simpel. 8. Nah, kalau kalian bisa langsung, kalian boleh langsung seperti ini. 2P dikalikan dengan 4Q minus 2P, ya, dibagi dengan langsung saja sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan paham sih. Coret aja ini. Ini menjadi 3P. Maka ini akan menjadi 4Q minus 2P dibagi dengan 3P. Seperti ini. Nah, ini udah benar. Nah, cara seperti ini juga boleh, ya. Kalau mau lebih simpel lagi ya, ya seperti ini. Hasilnya akan sama. Tuh. Ini adalah cara yang pertama. Yang akan keluar dalam daily test seperti ini model-modelnya. Kita nggak akan sampai ke bentuk yang aneh-aneh. Baru seperti ini dulu. Oke, yang berikutnya ini. Nah ini kita sudah mulai masuk ke dalam konsep. Nah, kemarin factorize ya. Sekarang kita gabungkan factorize dengan materi kita ini. Nah, ini. Bagaimana kalau mengerjakan ini, ya? Saya kira kalian sudah bisa ya untuk mencari faktor dari ini ya. Ya ini saya akan secara langsung saja ya. Saya C-3. Nah, C-3, 3 berarti dikalikan dengan 2. C-2. Nah, seperti ini. Lihat, ini kan bentuk perkalian ya. Murni perkalian. Ya, kalau perkalian itu bisa kita bagi. Nah, ingat, ketika dibagi dengan bilangan yang sama, itu bukan nol, itu satu. Ya, maka menjadi satu C-2. Seperti ini. Itu. Dipahami dulu. Oke. Ya, lalu setelah itu, kita ke yang materi yang selanjutnya. Sekarang bentuknya sudah mulai agak berbeda dikit. Tapi konsepnya masih sama. Nah, ini ya. Dalam konteks ini, saya juga akan langsung saja. Kan kalian sudah saya ajarkan cara mencari faktorize ya. Eh, eh, saya akan ajarin kalian cara mencari. Nah, ini hasil yang atasnya ini kan kalau kita faktorize, ini kan menggunakan H, pakai H-4, H+2. Yang bawahnya ini kalau kita faktorize kan 2 dikalikan 10. Berarti H-4, H-5. Lihat mana yang sama. Inilah yang sama. Kita hapus. Ya, bentuk perkalian. Ingat, yang bisa dicoret adalah bentuk perkalian. Tuh. Maksudnya bentuk perkalian, H ini pasti nilainya kan, kalau hanya kita ganti angka, itu kan sudah menjadi angka kali angka. Makanya ini disebut dengan perkalian ya. Oke, ini menjadi H+2, H-5. Itu. Nah, oke, materi kita hanyalah sampai sini untuk daily test. Sisanya ya bukan hal yang asing ya. Oke, kita coba bahas yang ini aja dulu. Saya akan sedikit review.
untuk materinya ini, kita menggunakan cara yang lama dulu, biar ya nanti belajar ya. Oke, yang pertama kita bisa faktorkan yang 2A plus A minus 21. Nah, ini kan kita ubah dalam bentuk faktornya ya. Ini A lebih dari satu. Nah, ini sebenarnya saya menggunakan cara yang ini adalah ya, yang biasa di kelas ya. A-nya 2, B-nya 1, C-nya sama dengan minus 21. Kita pakai cara ini. Ingat, A kali C sama dengan P kali Q. Berarti kita kalikan dulu ini. Minus 42 sama dengan dikalikan gini ya. Lalu B-nya kan 1 sama dengan plus, jawabannya adalah faktor dari 42 yang bisa membentuk angka 1. Nah, itu adalah 6 dan 7. Satunya positif, berarti 7-nya ini yang besar. Nah, berarti samaannya menjadi 2A ya, minus 6, 2A plus 7 dibagi dengan 2. Kita akan dapat hasil 2A minus 3, 2A plus 7 bagi dengan 2. Ini adalah faktornya. Gitu. Oke, sampai sini. Oke, saya kira bisa ya. Yang berikutnya lagi, yang bawahnya. Kalau kalian menggunakan cara yang lain, saya tidak permasalahkan. Itu boleh sekali. Ya, berikutnya adalah 2A kuadrat 13A plus 21. Yang sama dengan 2, B-nya minus 13, C-nya 21. Jadi, dapat hasilnya adalah 42 sama dengan minus 13 sama dengan 67, 67. Lihat, minus 13, 42. Mereka bisa menjadi 3 minus 13 kalau semuanya negatif. Jadi faktornya adalah 2A minus 6, 2A minus 7 dibagi 2. Dengan 3, A minus 3, 2A minus 7 dibagi 2. Coret saja ini. Dapatkan A minus 3 dikalikan dengan 2A minus 7. Maka dari soal ini kita bisa mendapatkan A minus 3, 2A plus 7. A minus 3, 2A minus 7. Ya, maka hasilnya 2A plus 7, 2A minus 7. Sepertinya itu saja
Untuk latihan di kelas sisa waktunya, saya akan berikan ya. Oke, jadi itu yang kita pelajarin hari ini ya. Persiapkan diri untuk latihan. Setelah itu kita akan deliver. Oke, thank you dan selamat belajar. Tuhan memberkati.